Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi di channel Gus Gaul. Kita masih melanjutkan ngaji kitab Adabul Alim wal Muta'alim karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim dari Tebuireng Jombang. Masih bersama dengan Bapak Kiai Haji Muhammad Munir LCMAG. Beliau adalah Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo. Kali ini mau membahas apa? Langsung saja kita ikuti ngaji beliau. Semoga melalui channel Gus Gaul ini bermanfaat untuk menyampaikan tentang keilmuan. Terutama spesifik kita sedang membahas tentang bagaimana ilmu yang diprioritaskan untuk dipelajari oleh seorang murid, bagaimana murid memilih guru, bagaimana seharusnya seorang guru, dan lain sebagainya. Monggo ini kita ikuti bersama lanjutan dari ngaji kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Monggo Pak Yai Munir. Oke, terima kasih Mas Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak, Ibu, dan pemirsa channel Gus Gaul rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali untuk sharing pengalaman, berbagi wacana terkait dengan konten dari kitab Adabul Alim wal Muta'alim yang ditulis oleh Hadratus Syekh Mbah Yai Hasyim Asy'ari Al-Maghfurlah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan manfaat Amin. dari kajian ini. Amin. Dan kita mendapatkan keberkahan. Amin. Tawassulan dengan Hadratus Syekh. Amin. Pada kesempatan yang lalu kita telah mengkaji beberapa hal. Yang terakhir kemarin yang terkait dengan bagaimana kita memilih seorang guru. Bahwa dalam memilih guru ada kriteria yang harus kita kedepankan. Yang pertama dari faktor agama. Kemudian yang kedua dari faktor pengetahuan. Dan yang ketiga dari faktor syafaqah atau kasih sayang guru tersebut kepada murid-muridnya. Kali ini kemudian kita akan membahas hal yang ketiga dari etika seorang muta'alim, etika seorang murid pada saat dia belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Wa tsalitsu, dan yang ketiga, ayyakhdhara fibtida'i amrihi minal ishtighali fil ikhtilafi bainal ulama wa bainan nasi mutlaqan fil aqliyati was sam'iyat fa innahu yukhayyiru dhihna wa yudhishul aqla. Maksudnya ayyakhdhara, seorang muta'alim pada saat dia belajar hendaknya dia menjauhi atau berhati-hati fibtida'i amrihi, pada saat dia memulai untuk belajar itu minal ishtighali, dari menyibukkan diri fil ikhtilaf, dari dalam aspek perbedaan pendapat bainal ulama, antara perbedaan pendapat antara para ulama, wa bainan nas, atau perbedaan pendapat antar manusia. Artinya pada saat awal-awal seorang murid mempelajari ilmu tertentu, maka hendaknya dia tidak menyibukkan dirinya untuk mempelajari perbedaan pendapat para ulama. Ada satu masalah, misalnya menurut si A begini, menurut si B begini, menurut si C begini, menurut si D begini. Ini adalah ikhtilaf, perbedaan pendapat.
ini jangan dipelajari dulu di awal-awal. Oh. Nanti belajarnya. Gitu. Berarti mengikuti yang diajarkan dulu begitu. Iya, jadi maka pada pertemuan sebelumnya itu kita diharapkan ya oleh Hadratus Syekh lewat Adabul Alim wal Muta'alim ini untuk tidak memilih guru ya yang mengajarkan hal seperti itu. Oh. Jadi pada kesempatan yang lalu secara sepintas kita bahas tentang itu. Maka ini juga begitu. Jadi jangan sampai di awal-awal kita mempelajari ikhtilafat. Ini boleh, ini tidak boleh, ini sunnah atau mubah atau apa. Menurut ulama A begini, menurut ulama B begini, jangan dipelajari dulu itu. Baik fil akliyat, ya, dari hal-hal yang bisa dikiaskan, dirasionalisasikan, wasam'ayat, dan hal-hal yang diwahyukan, yang tidak boleh dilogikakan. Tidak boleh dilogikakan. Kenapa? Fa'innahu yukhayyirud dhihna. Itu akan mempengaruhi pikiran, akan menyibukkan pikiran, akan memusingkan pikiran. Padahal itu di awal-awal. Iya, maka di awal jangan itu dulu. Iya. Akhirnya kemudian dia akan bingung. Saya ini nanti misalnya akan mengikuti siapa? Ya, akan mengikuti siapa? Kata si A begini, kata si B begini, kata si C begini. Maka kita tidak boleh itu di awal-awal. Kalau nanti sudah tahu betul tentang masalah tertentu, maka baru kemudian kita mempelajari ikhtilafat para ulama. Apa setelah kuat begitu sebelumnya? Betul. Jadi setelah kita mutqin di bidang itu, baru kemudian kita mempelajari pendapat yang lain. Tetapi kita harus mapan dulu pendapat satu orang ulama ini, satu orang alim ini, baru kemudian pindah ke pendapat ulama yang lain. Seterusnya, bal yutqinu awalan kitaban wahidan fi fannin wahidin. Jadi ketika kita belajar itu pertama kali kita memilih kitab dan kita pelajari satu kitab itu saja sampai selesai. Jangan kemudian mempelajari kitab yang lain. Jadi misalnya kita mempelajari fikih, katakanlah. Fikih belum selesai, fikih Syafi'i misalnya belum selesai, kitab apa belum selesai, kita sudah pindah ke kitab yang lain. Ya tidak boleh itu. Jadi selesaikan dulu misalnya kita Fathul Qorib, ya fikihnya fikih Fathul Qorib. Ya sudah, Fathul Qorib dulu diselesaikan. Jangan mempelajari kitab yang lain lagi. Sesama fikih, bukan? Sesama fikih juga, atau yang lain fan yang lain tidak apa-apa. Tetapi bahwa selesaikan dulu satu itu, biar tidak bingung. Ya, biar tidak bingung. Kalau kita sudah mutqin, gitu, kalau kita sudah betul-betul mempunyai pemahaman yang sempurna terhadap satu kitab itu, baru kita beralih ke kitab yang lain. Tidak seperti kita atau wacana yang sekarang berkembang, Mas. Jadi orang sekarang ini mempelajari kitab, mempelajari ilmu itu sudah dari berbagai sumber, ya, tetapi tidak pernah ketemu mu'allifnya. Nah, itu sudah masalah. Nah, dari berbagai sumbernya itu juga masalah. Satu sumber saja dan satu mu'allaf saja, satu karya saja diselesaikan, baru pindah ke karya yang lain. Biar tidak bingung kita. Biar tidak bingung. Sumbernya sudah nggak pas, taunya dikit-dikit lagi. Nah, itu. Sudah gitu berfatwa lagi. Ini yang saya dulu pernah sampaikan. Orang yang seperti ini orang yang dolun mudilun itu. Sesat menyesatkan. Iya.
dia taunya hanya sedikit-sedikit, Hmm. ya, kemudian merasa itu yang Sudah, benar, nah, kemudian disampaikan. disampaikan dan menganggap orang lain salah. Nah, ketika dia menganggap orang lain salah, dia sendiri itu sudah salah sebenarnya. Gitu. Gitu. Ini titik poinnya adalah tuntas itu tadi ya. Iya, Kita harus satu tuntas. kitab harus tuntas. Iya. Gitu. Kita teruskan. Bal yutkinu awalan kitaban wahidan fi fannin wahidin wa kutuban fi fununin in kana yahtamilu dzalika. Jadi kita diharapkan satu kitab dulu diselesaikan. Iya. Diselesaikan. Tetapi kalau kita secara IQ memungkinkan tidak apa-apa. Tetapi harus dengan pembatasan yang ketat. Beberapa kitab boleh, asal kita mampu. Kalau kita merasa tidak mampu ya sudah, satu saja diselesaikan. In kana yahtamilu dzalika ala tariqatin wahidah yartadhiha lahu syaikhuhu. Fa in kanat tariqatu syaikhihi, ini fa in kanat tariqatu syaikhihi naklul madzahib wal ikhtilaf wa lam yakun lahu ra'yun wahidun qala al-Ghazali falyakhdhar minhu fa inna dararahu akthar minan naf'i bihi. Artinya kalau kemudian kita guru kita sukanya, nah ini seperti pembahasan yang lalu, kalau guru kita ternyata yang kita pilih itu sukanya adalah naklul ikhtilafat, naklul madzahib, jadi mengajarkan perbedaan-perbedaan pendapat, mengajarkan banyak-banyak pendapat, gitu. Dan dia tidak mengklarifikasi mana yang paling rajih, mana yang paling kuat untuk kita ikuti dari perbedaan itu, maka ingat ini fatwa Al-Ghazali, Al-Imam Al-Ghazali, ya, kata Al-Imam Ghazali bagaimana? Falyakhdhar minhu. Maka dia hendaknya menghindari guru yang seperti itu. Jadi kalau guru itu sukanya menyampaikan perbedaan, Iya. tanpa ada klarifikasi, Iya. jangan pilih guru itu. Wah, ini. Guru yang seperti itu harus dihindari. Kenapa? Fa inna dararahu, karena bahaya guru ini lebih besar dari manfaatnya. Karena guru yang seperti ini akan merusak. Ya, akan merusak. Kecuali kalau dia mengklarifikasi ini begini, ini begini, ini begini. Tetapi menurut saya dari ketiga keempat perbedaan pendapat ini yang paling kuat yang saya rekomendasikan kepada murid-muridku adalah pendapatnya si A dengan alasan begini. Nah, ini baru dibolehkan. Tetapi kalau hanya sekedar menyampaikan ikhtilafat, itu nanti justru muta'alim, murid itu akan menjadi nggak tanggung jawab gitu ya. Iya, dia akan mengikuti siapa? Hanya melempar bola panas. Iya. Ini contoh-contohnya nanti kalau kita dalam tataran aplikatif sangat banyak sekali. Iya. Sangat banyak sekali, mungkin akan kita sampaikan pada kesempatan yang akan datang. Ya. Luar biasa. Ternyata sampai ada harus ditinggalkan atau berganti gitu boleh ya. Artinya tinggal ganti guru yang lain yang tidak begitu. Artinya ini nanti dalam pembahasan berikutnya ada ditulis oleh Hadratus Syekh, sebenarnya meninggalkan guru itu tidak boleh, kecuali ada alasan-alasan yang membolehkan. Nah, itu alasan membolehkan. Nah, itu tadi termasuk alasan yang membolehkan. Kalau tidak begitu, ya harus kepada guru yang mungkin tadi. Apalagi guru yang memenuhi 3 kriteria yang kita bahas pada kesempatan sebelum ini. Nun sewu, terakhir untuk menutup ini, sebenarnya di era sekarang di mana banyak orang mendapatkan kemudahan memilih guru, sebenarnya kiai, ustadz, guru dan lain yang memiliki kualifikasi seperti disampaikan Hadratus Syekh itu masih sangat banyak dan bisa kita cari dengan mudah begitu ya. Iya, masih sangat banyak, Tetapi
Yang tidak seperti itu mungkin lebih banyak. Ini sehingga kita harus hati-hati. Harus hati-hati. Jangan sampai kena fatwanya Al-Ghazali tadi, fal yakhdar. Kalau fal yakhdar itu sudah susah itu. Terima kasih, luar biasa ini ngaji kita saat ini yang berkaitan dengan hati-hati. Lanjutan kemarin, hati-hati dalam memilih guru. Saya kira kali ini kita cukup sampai di sini dan akan dilanjutkan di episode berikutnya. Kita tutup dengan doa. Monggo Mbak Yai Munir untuk berdoa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallallahu. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya kira itu Mas Bambang yang kita bisa berikan, mudah-mudahan bermanfaat. Amin, meskipun amin. sedikit Amin. untuk teman-teman pemirsa channel Gus Gaul yang sangat kita dambakan ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian para pemirsa channel Gus Gaul, kita akan ketemu di episode selanjutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.